Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajelin Dini dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menceritakan biografi tokoh Islam favorit saya, yakni Nyai Hajah Sholihah Munawwarah Wahid Hasyim. Jadi Nyai Hajah Sholihah lahir pada tanggal 11 Oktober 1922 di Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Beliau merupakan anak kelima dari 10 saudara dari pasangan Kiai Haji Bishri Syansuri dengan istrinya Nyai Hajah Nur Khadijah, adik dari Mbah Abdul Wahab Hasbullah. Nyai Sholihah melepas masa lajangnya dengan dinikahi Gus Abdurrahim, putra dari Kiai Haji Khalil Singasari. Tetapi sang suami kemudian wafat pada tahun awal pernikahan mereka. Kemudian Nyai Hajah Sholihah Munawwarah menikah kembali dengan Kiai Haji Wahid Hasyim pada tahun 1936 Masehi, tepat pada hari Jumat 10 Syawal 1356 Hijriah. Setelah menikah, pada awalnya mereka tinggal di Denanyar, tetapi kemudian pindah ke Tebu Ireng sampai sekitar tahun 1942. Buah dari pernikahannya lahir 6 anak yang di kemudian hari dikenal menjadi tokoh hebat, yakni Presiden keempat Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Aisyah Hamid Baidowi, Kiai Haji Salahuddin Wahid, Umar Wahid, Lili Khadijah Wahid, dan Hasyim Wahid. Rumah tangga Kiai Haji Wahid dengan Neng Waroh, sapaan Nyai Sholihah, yang usai menikah lebih akrab dikenal dengan nama Nyai Sholihah ini, hanya berlangsung sekitar 15 tahun. Tepatnya tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil di Jawa Barat. Peranan Nyai Sholihah di Muslimat NU. Pada tahun 1950, ketika Kiai Haji Wahid Hasyim diangkat menjadi Menteri Agama, Nyai Sholihah Munawwarah ikut pindah lagi ke Jakarta. Di Jakarta, beliau terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, terutama di Muslimat NU Jakarta. Keterlibatannya yang aktif di arena perbaikan masyarakat dan keperjuangannya dimulai dengan menjadi anggota Muslimat NU Gambir pada tahun 1950, Ketua Muslimat NU Matraman pada tahun 1954, Ketua Muslimat NU DKI Jaya pada tahun 1956, hingga Ketua 1 Pimpinan Pusat Muslimat NU tahun 1959, sampai beliau wafat pada Jumat 29 Juli 1994 dalam usia 72 tahun. Dalam kegiatan di lingkungan muslimat, Nyai Hajah Sholihah Munawwarah Wahid Hasyim merintis berdirinya Yayasan Kesejahteraan Muslimat atau YKM yang mengelola segala jenis fasilitas umum seperti rumah sakit, klinik, panti asuhan, rumah bersalin, dan fasilitas sosial lainnya. Kegiatan sosialnya tidak hanya di lingkungan Muslimat NU saja. Ia juga aktif di berbagai organisasi sosial seperti YDB, yakni Yayasan Dana Bantuan, Yayasan Bunga Kamboja, IKPNI, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, Home Care, Panti Jompo, dan pengajian untuk para ibu yang dinamakan Al-Islah di Mataraman. Di dalamnya ia sangat aktif dan cukup berperan. Keterlibatannya di Muslimat NU masih ditambah dengan keterlibatannya sebagai legislator DKI Jakarta tahun 1957, DPR GR MPRS 1960, DPR atau MPR 1971 mewakili NU, 1978 sampai 1987 mewakili PPP. Menjadi kepala keluarga. Ketika Kiai Haji Wahid wafat dalam kecelakaan di Cimahi pada tahun 1953, Nyai Hajah Sholihah Munawwarah Wahid mengambil alih semua peran, menghidupi, membimbing, dan mendidik keluarga, karena beliau tidak mau tinggal di Jombang dan tetap memilih di Jakarta.
Beliau dijadikan oleh Allah menjadi seorang yang harus menghadapi liku-liku hidup dan membesarkan anak-anaknya di dalam belantara Jakarta yang keras. Pada awalnya, Kiai Haji Bishri Syansuri memang menghendaki melalui musyawarah keluarga agar dia kembali ke Jombang. Dan bahkan ketika anak-anaknya akan dibagi di antara paman-pamannya untuk diasuh, Nyi Hajah Sholihah Munawarroh Wahid Hasyim tidak bersedia. Beliau memilih tinggal di Jakarta bersama anak-anak mereka. Ketangguhan, kesabaran, dan keuletan kiprahnya di masyarakat, integritasnya, dan dipadu dengan munajat-munajat beliau kepada Allah telah menjadikan Nyi Hajah Sholihah sebagai sosok yang sangat dihormati. Bukan hanya oleh anak-anaknya, tetapi juga oleh tokoh-tokoh NU dan kolega-koleganya di luar NU. Gus Dur menyebut sang ibu seperti dituturkan dalam buku Ibuku Inspirasiku dengan menyebutnya seperti ayam induk bagi para pimpinan NU pada masanya. Tidak pernah lepas kontak dengan para pimpinan masyarakat, lokal dan nasional. Bahkan keputusan kembali ke khitah NU di Situbondo tidak juga terlepas dari sosok beliau. Gus Dur yang dicalonkan di arena Muktamar NU di Situbondo juga mau maju setelah meminta restu dulu kepada sang ibu, yakni Nyai Hajah Sholihah Munawarroh Wahid Hasyim. Kemudian Nyai Hajah Sholihah Munawarroh Wahid Hasyim wafat pada Jumat 29 Juli 1994 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada usia 72 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Pondok Tebu Ireng, Jombang. Nama beliau diabadikan untuk nama masjid di Ciganjur menjadi Masjid Al-Munawarroh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.